Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tugas akhir dari worksheet kelompok kami yang berjudulkan tentang analisis resiko penyakit jantung koroner pada wanita parubaya berdasarkan kadar kolesterol total. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin kita bahas dari worksheet ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ada Ramanusa Bakti, yang kedua ada Desmond Bisa Putra, yang ketiga ada saya sendiri Farhan Ahmad Rifki, lalu yang keempat ada Muhammad Aikal Samsudin, dan juga yang terakhir ada Akbar Putra Wiratama. Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan tentang judulnya apa. Mungkin kita akan masuk ke alasan kelompok kami tertarik dengan judul proyek ini. Nah, mungkin bisa terlihat kelompok kami tertarik untuk mengambil judul ini karena penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Sebuah studi besar di Jepang menyebutkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi lebih dari 6,72 mol atau sekitar 260 mg pada wanita parubaya berhubungan erat dengan peningkatan risiko CHD. Kami ingin menguji kembali temuan tersebut dengan menggunakan data terbuka untuk melihat apakah hubungan serupa juga terlihat dalam sampel yang kami gunakan. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan dari judul proyek kami. Yang pertama, apakah kadar kolesterol total yang lebih dari 6,7 mol itu memang menunjukkan kecenderungan yang tinggi pada wanita parubaya yang mengalami CHD atau jantung koroner? Yang kedua, seberapa banyak wanita parubaya yang terkena CHD dalam sampel kami memiliki kadar kolesterol di ambang tersebut? Nah, mungkin itu adalah identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul proyek kami. Nah, lalu yang terakhir ada tuliskan tujuan penelitian dari proyek kelompok kami. Nah, dari kelompok kami ini tujuannya adalah menguji validitas temuan studi di Jepang pada sampel wanita parubaya yang terkena CAD dari dataset terbuka. Nah, mungkin ini adalah pendahuluan yang bisa saya jelaskan mengenai tugas akhir proyek start kelompok kami. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya serta cara perhitungannya sampai kesimpulan. Nah, mungkin cukup pendahuluan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini untuk bagian sumber data, jenis data yang digunakan adalah data rasio dengan data sekunder dan variabel yang digunakan adalah COL untuk menghitung kadar kolesterol, yaitu menggunakan MGDL. Di sini untuk datanya kita dapatkan di Kaggle. Nah, dari data yang di Kaggle itu kita menggunakan 40 sampel. Nah, untuk jenis ujinya kita menggunakan uji T. Ini karena terdiri dari satu kelompok sampel, ingin menguji apakah rata-rata kadar kolesterol mereka melebihi 260 mgdl. Lalu kolesterol merupakan data rasio yang bersifat kuantitatif kontinu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Halo semuanya, saya Muhammad Aikal Syamsuddin dari kelompok 4 kelas 4E. Di bagian ini saya akan menjelaskan grafik histogram distribusi kadar kolesterol wanita parubaya yang mengalami CHD berdasarkan data yang kami ambil dari Kaggle. Grafik ini menunjukkan distribusi frekuensi kadar kolesterol dari 40 responden. Pada sumbu X yang di bawah ini ditampilkan nilai kolesterol dalam miligram per dl, dan pada sumbu Y ditampilkan jumlah frekuensinya. Kita juga menambahkan 3 garis vertikal penting. Yang pertama ada garis merah putus-putus, menunjukkan nilai min atau rata-rata yaitu 250,03 mg per dl tentunya. Dan juga ada garis hijau putus-putus, menunjukkan nilai median 264,50 dan juga ada 2 garis ungu putus-putus menunjukkan nilai modus yaitu 213 mg per dl dan 303 mg per dl. Karena data ini memiliki 2 puncak atau disebut bimodal. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa data menyebar cukup lebar dan tidak sepenuhnya simetris. Ini juga diperkuat oleh nilai median dan modus yang tidak sama dengan min. Artinya ada keragaman yang tinggi dalam kadar kolesterol para pasien wanita parubaya ini. Nilai kolesterol yang tinggi seperti ini relevan dengan studi di Jepang yang menyebutkan bahwa kadar kolesterol di atas 260 mg per dl berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian di sini ada hitungan manual yang sudah saya tulis tangan di sini. Pertama-tama kita hitung nilai minnya dulu ya. Nah, di sini rumusnya itu
Yang saya gunakan itu X bar sama dengan jumlah seluruh nilai X sub I dibagi dengan jumlah data yaitu N. Dalam kasus ini kita memiliki 40 data kolesterol. Jika kita jumlahkan semua nilai kolesterol, hasilnya adalah 10.001, bisa dilihat sini, 10.001 yang dibagi 40 hasilnya adalah 250,025. Jadi nilai rata-rata kolesterol adalah sekitar 250,025 mg per dl. Kemudian di sini, di sini kita akan menghitung variance juga yang sudah saya tulis manual. Untuk rumusnya itu S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat selisih antara nilai X sub I dan rata-rata X bar dibagi dengan N minus 1. Artinya kita kurangkan setiap nilai kolesterol dengan nilai rata-rata, lalu hasilnya kita kuadratkan, semua hasil kuadratnya kita jumlahkan. Lalu dibagi dengan N min 1 yaitu 39. Di sini sebenarnya ada tabelnya yang sudah saya buat, karena kalau saya tulis manual itu lumayan panjang. Ini ada tabelnya yang sudah saya buat ya, ada total 40 tabel seperti ini, dan kemudian udah terlihat juga ini hasilnya dapat 40 perhitungan yang tidak saya tulis manual karena emang lumayan panjang. Kolom pertama berjudul no atau nomor, yaitu nomor urut data dari 1 sampai 40, dan kemudian kolom kedua adalah X sub I, yaitu nilai kolesterol total dari masing-masing pasien. Misalnya nih di sini ada pasien pertama memiliki kadar kolesterol sebesar 318 mg per desiliter atau DL. Kemudian kolom ketiga adalah X sub I minus X bar. Ini artinya kita mengurangkan setiap nilai data dengan nilai rata-rata dari seluruh data. Misalnya, rata-rata kadar kolesterol atau X bar adalah 250,025. Sehingga untuk pasien pertama, 318 dikurang 250,025 sama dengan 67,975. Nah, kemudian kolom keempat atau kolom terakhir adalah kurung XI minus X bar tutup kuadrat. Artinya kita kuadratkan hasil pengurangan di kolom sebelumnya. Misalnya 67,975 kuadrat sama dengan 4620,001. Kita melakukan proses ini untuk semua 40 data. Setelah seluruh hasil kuadrat selisih dihitung, kita jumlahkan nilainya. Total dari semua nilai pada kolom keempat adalah 131,588,975. Nilai ini kita gunakan untuk menghitung variance atau ragam dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah dihitung, jumlah kuadrat selisihnya adalah 131.588,975. Maka S kuadrat sama dengan 131.588,975 dibagi 40 min 1, yang mana tadi 39, hasilnya adalah 3374,076. Jadi nilai varians kadar kolesterol adalah 3.374,076 mg per dl. Nah, buat tadi yang table itu sebenarnya udah dikerjain itu menggunakan bantuan dari Python. Dari table kita bisa lihat itu gimana jelas setiap nilai diproses satu persatu, dan juga dapatin variansnya itu gimana. Demikian penjelasan saya mengenai cara menghitung nilai min dan variance secara manual dalam statistika dan probabilitas dalam pertemuan untuk proyek akhir ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, yaitu standar deviasi dan koefisiensi variansi, yang dimana untuk standar deviasi merupakan nilai yang mempresentasikan jarak setiap titik data dengan nilai rata-rata yang berfungsi untuk menilai apakah sampel bersifat heterogen atau tidak dan memahami ragam nilai dalam data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar deviasi adalah seberapa besar nilai rata-rata simpangan pada suatu rata-rata dalam data. Sehingga di sini bisa memiliki rumus standar deviasi, yaitu alfa sama dengan akar dari sigma xi min x bar kuadrat di per n min 1, yang dimana x merupakan nilai atau data KI, selanjutnya dikurangin x bar
X bar adalah di sini adalah nilai rata-rata, kemudian N sama dengan adalah ukuran sampel. Sehingga jika data nilai I dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan, semua data tersebut akan dijumlahkan dengan sigma. Lalu dilakukan atau pembagian dengan N-1, selanjutnya diakarkan dengan akar kuadrat. Bisa langsung saja dengan contohnya. Di sini dari data kolesterol pada wanita parubaya bisa disimpulkan bahwa standar deviasinya menghasilkan 58,086, yang dimana berarti nilai rata-rata simpangannya menjauh 58 dari nilai rata-rata, yang dimana berarti kan bahwa data memiliki keragaman yang tinggi. Ini berarti bahwa walaupun rata-ratanya adalah 250,025 mg per dl, banyak individu yang memiliki nilai jauh di bawah maupun jauh di atas angka tersebut dengan sebesar 58,087. Sehingga banyak rata-rata simpangan data dari rata-rata data itu sejauh 58,0867995 sekian ini. Yang dimana berarti bahwa data tersebut cukup heterogen karena nilainya lebih besar dibanding seperempat range dari data tersebut, yaitu 213 dibagi 4 menghasilkan 53. Selanjutnya adalah perhitungannya, di mana kita memiliki data yaitu 40, lalu X bar-nya adalah rata-ratanya itu 250,025. Selanjutnya XI yaitu data dari X ke 1 hingga X ke 40. Selanjutnya kita akarin, selanjutnya menghasilkan nilai 58,08679, yang dimana nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai perhitungan komputer ya. Selanjutnya kita masuk ke koefisiensi variansi. Koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan standar atau simpangan baku dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentasi. Jadi, nilai koefisiensi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan rata-rata data yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk persen. Tujuannya yaitu untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Dalam pengertian, jika koefisiensi variansinya semakin kecil, datanya semakin seragam atau homogen. Sebaliknya, jika koefisiensi variansinya semakin besar, datanya akan semakin heterogen atau semakin banyak. Di sini bisa dilihat rumusnya, yaitu koefisiensi variansinya sama dengan S yang merupakan simpangan baku dibagi X bar yaitu rata-rata hitung, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya, pada hitungan komputer juga sama. Kita memiliki standar deviasinya sebelumnya itu 58 sekian, lalu dibagi dengan datanya yaitu sebanyak 250,025, lalu dikali 100 dan menghasilkan 23%. Nah, untuk perhitungan manualnya juga tidak jauh, yaitu sebanyak 23,23%, yang dimana S yaitu simpangan bakunya itu 58,08679, lalu dibagi X bar-nya yaitu rata-rata nilainya itu 250,025, dan dikali dengan 100 itu untuk menandakan persenisasi. Nah, bisa disimpulkan nilai koefisiensi variansinya itu 23,23%, yang dimana menunjukkan bahwa kadar kolesterol pada wanita parubaya yang mengalami CHD, sini adalah penyakit jantung ya, CHD itu memiliki tingkat penyebaran yang sedang. Kenapa bisa dikatakan sedang? Menurut beberapa website saya baca, dari 10 sampai
25% itu merupakan tingkat penyebaran datanya itu bervariansinya yaitu sedang. Sedangkan di atas 50 itu memiliki variansi penyebaran datanya tinggi atau heterogen. Berarti ini cukup heterogen bisa disimpulkan. Dan kasus memiliki kadar kolesterol tinggi terdapat perbedaan yang cukup besar antara individu sehingga kolesterol bukan satu-satunya faktor risiko data wanita paruh baya ini beresiko terkena penyakit jantung. Jadi bisa disimpulkan bahwa karena nilai variansinya cukup besar tapi tidak besar-besar banget, tidak di atas 50%, jadi faktor atau fitur ini bukan satu-satunya yang beresiko atau menyebabkan seseorang bisa terkena CHD atau penyakit jantung tersebut. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis inferensial yang sudah kami lakukan. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Nah, kami menggunakan uji hipotesis satu arah kiri, di mana hipotesis nolnya yaitu mu lebih dari sama dengan 260 mg per dl, serta hipotesis alternatifnya atau H1-nya yaitu mu kurang dari 260 mg per dl. Nah, untuk taraf signifikansinya atau alfanya menggunakan 5%, karena dengan taraf signifikansi 5% ini seimbang antara kehati-hatian dan sensitivitas. Dan menurut kami dengan taraf signifikansi 5% ini relevan dengan penelitian yang sedang kami lakukan, yaitu menguji ulang temuan di Jepang dengan sampel dalam skala yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu menghitung statistik uji. Nah, kami menggunakan one sample t-test. Nah, di sini sudah diketahui bahwa X-bar-nya atau rata-ratanya yaitu 250, standar deviasi sampelnya yaitu 58,09, serta N atau banyaknya data yaitu 40. Nah, ini rumus untuk TH-nya atau T hitungnya yaitu X-bar dikurang mu dibagi S per akar dari N. Nah, kita masukkan angka-angkanya, di mana X bar yaitu 250, kemudian dikurangi mu 260, kemudian standar deviasinya 58,09 dan N-nya yaitu 40. Kita dapatkan T hitungnya minus 1,09. Dan untuk T tabelnya kita bisa menggunakan formula dari Excel dengan formula T.in, di mana kita diminta memasukkan dua parameter, yaitu yang pertama 1 dikurangi taraf signifikansinya atau alfanya, dan kemudian untuk derajat kebebasannya, yaitu di sini kita n-1. Nah, dari formula Excel kita dapatkan 1,68. Nah, jika kita lihat di tabel T, di sini pada derajat kebebasan atau DF, degree of freedom-nya 39 dan taraf signifikansinya 5% atau 0,05, kita dapatkan 1,68488. Ini sesuai dengan formula pada Excel. Nah, selanjutnya kita akan menentukan wilayah kritis. Nah, kita lihat pada distribusi normal kita menggambar daerah kritis dengan batas dari T tabel tadi. Karena kita menggunakan uji hipotesis satu arah kiri, maka daerah kritisnya berada pada arah kiri, sehingga T tabelnya berubah yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, kemudian kita masukkan dari hasil T hitung tadi. Dari hasil T hitung kita dapatkan minus 1,09. Nah, kurang lebih minus 1,09 berada pada posisi ini. Nah, ternyata TH atau T hitung dia berada di luar daerah kritis, atau dia berada pada daerah penerimaan. Karena TH tidak berada pada daerah penolakan atau dia di luar daerah kritis, maka H0 diterima. Nah, jadi studi besar di Jepang yang menyebutkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi lebih dari sama dengan 6,72 mmol per L atau sekitar 260 mg per dl pada wanita paruh baya berhubungan erat dengan peningkatan resiko CHD itu valid. Terima kasih.
Karena mungkin sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya akan membacakan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis data terhadap 40 sampel wanita parubaya penderita CAD, diperoleh rata-rata kadar kolesterol sebesar 250,03 mg, dengan lebih dari setengah sampel memiliki kadar kolesterol di atas atau sama dengan 260 mg. Melalui analisis statistik inferensial menggunakan uji T, satu sampel pada taraf signifikasi 5%, diperoleh hasil bahwa kadar kolesterol pada kelompok ini secara statistik sejalan dengan ambang batas risiko tinggi yang ditetapkan dalam studi sebelumnya. Nah, penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap hasil studi di Jepang bahwa kadar kolesterol lebih dari 260 mg pada wanita parubaya berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Nah, mungkin sekian dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.